Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, jumpa kembali dengan saya Sugianti dari SMK Negeri 8 Kota Malang. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, serta kita dapat dimampukan untuk membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Pada video kali ini, saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi dengan murid saya yang bernama Asyam, kelas 10 TKJC. Di mana pada saat pembelajaran di kelas, Asyam ini terlihat tidak begitu bersemangat, lemas, bahkan sempat tertidur di jam pembelajaran saya. Sehingga setelah selesai pembelajaran, saya memanggil Asyam untuk melakukan segitiga restitusi dengan langkah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas kepada Asyam. Video ini juga saya buat untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata pada topik PMM tentang disiplin positif. Bagaimanakah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya? Yuk simak video berikut ini. Pada tahapan menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pagi Asa, gimana kabarnya hari ini Asa? Baik ya? Oke, Asam boleh bercerita Asam ini tinggalnya di mana, kemudian kurang lebih berapa kilo untuk menuju ke area sekolah Asam? Tempat tinggal saya di Jalan Kawasan Timur. Kawasan ya? Jarak tempuh 3 kiloan ya. Biasanya Asam supaya tidak sampai terlambat itu harus keluar rumah jam berapa paginya itu Asam? Pagi itu hari biasa, Selasa sampai Kamis itu jam 7. Tapi kalau hari Senin dan Jumat itu jam 2. Oke, baik ya. Jadi itu ya Asam ya, itu rutinitas yang harus kamu lakukan. Kemudian boleh berbagi cerita Asam, sepulang sekolah itu biasanya aktivitasnya Asam itu seperti apa Asam? Pulang sekolah itu saya latihan sepak bola. Terus itu juga persiapan nanti saya sepak bola. Jadi saya lebih fokus ke sepak bola. Baik ya, jadi itu sudah menjadi rutinitas ya Asam ya, apalagi mau menghadapi turnamen. Baik Asam, jadi setelah pelajaran ini sengaja Bu Yanti panggil Asam karena tadi kok nggak biasanya gitu Asam. Biasanya kalau di jam-jam Bu Yanti kan Asam semangat, kemudian juga antusias. Nah tadi Bu Yanti perhatikan dari awal Bu Yanti masuk sampai Bu Yanti tadi mendekati ke kelompokmu itu kamu browser terus, kemudian juga memakai headset begitu ya Asam sampai sebelum kelompokmu presentasi kamu tadi juga masih dalam kondisi yang browser terus atau mungkin ngantuk dan kurang antusias. Boleh disampaikan apa yang melatar belakangnya Asam? Kemarin itu saya pulang sekolah latihan futsal, terus latihan sepak bola juga. Terus latihan sepak bola itu nonton timnas di Jayana hingga pulang jam 3 pagi. Jadi kurang istirahat. Masya Allah. Berarti kemarin latihan sepak bola, latihan futsal, nyambung, nobar, timnas, pulang jam 3 malam, 3 pagi ya.
Masya Allah pulang jam 3 pagi. Nah itu memang rutinitasnya seperti itu atau hari Kamis kemarin saja, Asyam? Kamis kemarin. Kamis kemarin saja ya. Oke, karena kebetulan pas jadwal pertandingan timnas gitu ya, sehingga nobar bareng dengan teman-teman begitu. Baik, Asyam, menurut Asyam itu perbuatan yang seperti apa Asyam? Kalau Asyam boleh melakukan refleksi diri Asyam. Menurut saya perbuatan saya itu sangat tidak patut dicontoh karena juga tidak menghormati orang lain dan juga tidak kooperatif dengan waktu. Oke, baik ya Asyam. Jadi menurut Asyam tindakan Asyam itu kurang baik karena apa Asyam tadi? Tidak bisa menghargai orang lain, kemudian juga memanage waktunya menjadi berantakan begitu ya. Yang seharusnya jam istirahat, harusnya Asyam istirahat, kemudian karena nobar tadi jam 3 malam baru pulang. Begitu ya, jam 3 malam baru pulang. Kemudian yang Asyam rasakan sendiri sewaktu pola aktivitasnya Asyam seperti itu apa Asyam? Jadi cuma capek, cuma istirahat saja. Sama makan minum juga. Baik ya. Jadi Asyam menyampaikan kalau solusi yang akan Asyam lakukan itu adalah banyak istirahat gitu ya Asyam ya. Banyak istirahat, kemudian juga mungkin kalau berkaitan dengan nobar Asyam, kalau nanti ada nobar lagi, apa yang akan kamu lakukan Asyam supaya pas di jam sekolah itu kamu nanti tidak sampai kecapean? Solusinya seperti apa Asyam? Solusinya sebelum nobar banyak istirahat, jadi setelah nobar itu istirahatnya cukup. Oke, baik ya. Atau seperti apa kalau misalkan nobarnya itu dilakukan di rumah sendiri gitu Asyam? Menurut saya kurang seru sih, bukan kalau yang bicara sama anak muda itu euforia itu kayak nyanyi sama supporter lainnya gitu. Oke, baik ya. Jadi Bu Yanti pernah merasakan jadi anak muda ya, memang keseruannya di situ ya Asyam ya. Tapi tadi Asyam menyampaikan solusinya adalah setelah itu untuk benar-benar memaksimal istirahatnya gitu ya, memaksimalkan istirahatnya, atau sebelum nobar itu mungkin memakai jeda waktu itu untuk istirahat dahulu begitu ya, sehingga paginya tetap bisa bersemangat. Oke, baik Asyam, tadi Asyam sudah menyampaikan solusi yang akan Asyam lakukan ya. Kemudian menurut Asyam ini kamu kesepakatan kelas apa yang sudah Asyam langgar pada hari ini Asyam? Kesepakatan kelas apa yang tidak Asyam jalankan berarti pada aktivitas hari ini? Yang seharusnya saya menyimak teman-teman yang saya presentasi, saya tidur dan juga pakai handset. Di situ seharusnya saya mendengarkan dan menyimak. Oke, berarti itu ya Asyam ya. Kesepakatan kelas yang mungkin tadi belum dijalankan Asyam adalah menghargai orang lain gitu ya, karena seharusnya memperhatikan, kemudian menyimak dengan baik karena mungkin kondisinya capek, sangat lelah, akhirnya menjadi tidak bisa fokus ke situ gitu ya Asyam ya. Baik, Asyam, ada hal lain lagi yang ingin Asyam sampaikan, solusi yang akan Asyam lakukan begitu Asyam, supaya kalau kamu dalam kondisi seperti itu tadi kamu tetap akan bisa bersemangat belajar di sekolah Asyam? Solusinya cuma saat mau berangkat juga sarapan juga itu penting, dan juga untuk agar dalamnya minum susu. Oke. Baik ya Asyam ya, semoga rencanamu tadi nanti dapat terrealisasi dengan baik, dan Asyam yang menjadi minatnya juga dapat tersalurkan dengan baik begitu ya, dan Asyam bisa memiliki waktu secara lebih efektif kembali dan tetap bisa sekolah tentunya dengan semangat begitu ya. Baik Asyam, terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Nanti ketemu Bu Yanti lagi hari Jumat. Bu Yanti pengen menanyakan progresmu sudah seperti apa begitu ya. Iya. Oke, baik Asyam, setelah ini boleh lanjut untuk istirahat ya.